Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya Ari Rudatin dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia akan memaparkan tentang kiat-kiat mengatasi kemiskinan. Kemiskinan merupakan sesuatu yang masih menghantui masyarakat kita. Masih begitu banyak orang yang miskin yang berada di sekitar kita. Begitu juga dengan mereka yang masih hidup di bawah garis kemiskinan yang dalam istilah Islam disebut dengan fakir. Satu berhasil kita atasi, muncul lagi penduduk fakir miskin yang baru. Oleh karena itu, kepedulian kita terhadap mereka yang fakir dan miskin amat digugah oleh ajaran Islam. Islam amat menekankan kepada kita semua untuk mampu mengatasi kemiskinan. Kalau kita teliti ajaran Islam, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis, akan kita temukan petunjuk-petunjuk Allah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulnya dalam mengatasi kemiskinan. Ustadz Dr. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Musikilatul Fakri wa Kaifa ala Jahal Islam menyebutkan kiat-kiat Islam dalam mengatasi kemiskinan. Dalam buku itu, Dr. Yusuf Qaradawi menyebutkan 6 kiat yang harus dilakukan kaum muslimin untuk mengatasi kemiskinan. Berikut kiat-kiatnya. Tips yang pertama adalah bekerja. Bekerja merupakan keharusan mutlak yang harus dilakukan oleh seorang muslim guna memperoleh rezeki yang telah disediakan Allah. Bahkan kalau perlu, seorang muslim berjalan ke berbagai penjuru dunia ini dan meraih rezeki yang halal. Allah berfirman yang artinya, "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya." Quran surat 67 ayat 15. Di dalam bukunya, Ustadz Yusuf Qaradawi menyatakan bekerja adalah senjata utama untuk memerangi kemiskinan, modal pokok dalam mencapai kekayaan dan faktor dominan dalam menciptakan kemakmuran dunia. Selanjutnya, manakala seseorang mempekerjakan orang lain, maka dia harus memberikan upah dan gajinya, bahkan kalau perlu sebelum keringatnya kering. Rasulullah menyebutkan keutamaan orang yang bekerja dengan sabdanya, "Barang siapa yang menjadi payah pada sore hari karena kerja tangannya, maka terampuni dosanya." Hadis riwayat Tabrani. Yang kedua, mencukupi keluarga yang lemah. Pada dasarnya, mengatasi kemiskinan adalah dengan bekerja dan berusaha. Tetapi pada masyarakat kita, begitu banyak orang yang tidak bisa bekerja bukan karena mereka malas bekerja dan berusaha, tetapi karena mereka adalah orang-orang yang kebutuhannya harus dipenuhi oleh anggota keluarganya yang lain dan masyarakat muslim. Mereka itu adalah janda yang ditinggal mati suaminya tanpa ditinggalkan harta yang cukup, anak-anak kecil yatim sehingga mereka belum bisa mandiri, orang-orang yang sudah lanjut usia, orang yang berpenyakit menaun, orang yang cacat, dan sebagainya. Keharusan anggota keluarga yang lain untuk mencukupi kebutuhan anggota keluarganya yang lemah adalah sebagaimana difirmankan Allah
yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran surat 17 ayat 26-27. Selanjutnya, tips yang ketiga, zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Kewajiban zakat sama kedudukannya dengan kewajiban sholat. Karenanya, dalam banyak ayat dan hadis, perintah sholat dirangkai dengan perintah zakat, yang berarti seorang muslim tidak sempurna keislamannya tanpa menunaikan keduanya. Di antara ayat tersebut adalah firman Allah yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Quran surat nomor 2 ayat 43. Dana zakat itu bisa saja untuk biaya pendidikan bagi orang-orang yang miskin dan modal usaha yang hendak mereka kembangkan. Meskipun demikian, kebutuhan awal yang sifatnya konsumtif tetap harus dipenuhi. Apalagi bagi mereka yang memang sudah sulit dikembangkan untuk bisa usaha sendiri. Misalnya, mereka yang lanjut usia, orang yang berpenyakit menaun, orang yang cacat, dan sebagainya. Karena zakat sedemikian penting dan menjadi salah satu pilar di dalam Islam, maka mereka yang tidak menunaikan zakat bukan hanya tidak sempurna keislamannya, tetapi juga tidak termasuk ke dalam kelompok orang baik, tidak termasuk mukmin yang beruntung, tidak termasuk yang melakukan kewajiban dan ketakwaan, tidak bisa dibedakan dengan orang-orang yang musyrik, tidak memperoleh rahmat Allah, tidak berhak memperoleh pertolongan Allah, dan sebagainya. Oleh karena itu, bila seorang muslim telah menunaikan zakat dengan hati yang ikhlas, maka dia akan digolongkan ke dalam kelompok orang yang bersaudara dalam Islam. Allah berfirman yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Quran surat 9 ayat 6. Tips yang keempat, dana bantuan perbendaharaan Islam. Mengatasi kemiskinan dengan dana bantuan Islam yang berasal dari berbagai sumber yang diperoleh Baitul Mal. Karena itu, kekayaan-kekayaan umum pada suatu negara harus diarahkan untuk mengatasi kemiskinan. Dan karenanya dia tidak boleh dikuasai oleh satu atau sekelompok orang untuk kepentingan mereka. Di samping dari kekayaan atau aset negara, dana bantuan perbendaharaan Islam juga bisa diperoleh dari ghanimah, harta perampasan perang, fai, harta yang ditinggal musuh, dan sebagainya. Selanjutnya, tips yang kelima, keharusan memenuhi hak selain zakat. Di samping zakat, masih ada pengeluaran seorang muslim yang harus dilakukan dalam upaya mengatasi kemiskinan dalam kaitannya dengan hubungan tertentu dengan sesama muslim. Yang pertama, hubungan bertetangga. Apabila mereka miskin, maka kita wajib membantunya.
Rasulullah SAW bersabda, tidak patut dinamakan beriman orang yang tidur malam dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangga yang berada di sampingnya dalam keadaan lapar, padahal ia mengetahuinya. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Yang kedua, menunaikan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha yang dagingnya dibagikan kepada mereka yang miskin. Ketiga, kafarat melanggar sumpah sebagaimana firman Allah yang artinya, maka kafarahnya tebusan bagi orang-orang yang melanggar sumpah adalah memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Quran surat kelima ayat 89. Keempat, fidyah. Dengan memberi makan seorang miskin sebagai ganti puasa 1 hari bagi mereka yang tidak berpuasa dengan sebab sakit menahun atau tua dan sebagainya. Kelima, al-hadiyu atau berkorban karena pelanggaran dalam ibadah haji dan sebagainya. Tips terakhir, sedekah sukarela dan kebajikan individu. Di samping kewajiban-kewajiban dalam kaitan harta yang harus ditunaikan oleh seorang muslim untuk mengatasi kemiskinan, Islam juga memberikan rangsangan kepada kaum muslimin untuk memiliki akhlak yang agung, yang dalam hal ini adalah dermawan dan murah hati, sehingga pribadi yang memiliki tidak segan-segan untuk mengeluarkan hartanya lebih dari yang diwajibkan kepadanya dalam konteks sedekah yang sifatnya sukarela sebagai kebajikan dirinya di jalan Allah. Di antara bentuk-bentuknya adalah wakaf dan hibah terhadap harta yang dimilikinya, seperti kendaraan, tanah, rumah, dan sebagainya. Allah dan Rasul-Nya memberikan imbalan dan penghargaan yang sangat besar terhadap orang yang bersedekah, sehingga hal itu termasuk pahala yang akan terus diperolehnya meskipun dia telah meninggal dunia. Akhirnya harus kita sadari bahwa kemiskinan itu selalu menghantui kita sepanjang zaman. Kemiskinan bisa saja terjadi secara tiba-tiba terhadap orang yang kaya. Maka harus kita ingat bahwa selagi kita kaya dan berkecukupan, kita harus ingat pada mereka yang miskin dan kekurangan, karena suatu ketika mungkin saja kita seperti mereka. Sekian paparan kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.